Shalom everyone. Shalom semuanya. It is so good to see all of you here again on RGM Zoom service. Sangat senang berjumpa dengan saudara sekali lagi di Zoom service RGM. For the next 4 sessions, we will be studying Psalms 23. 4 sesi berikutnya kita akan membahas tentang Mazmur pasal 23. For tonight's session, we'll be doing Psalms 23 verse 1. Untuk malam ini khususnya kita akan membahas Mazmur pasal 23 ayat 1. And before we begin, shall we pray? Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa. Father, we just thank you for your presence here with us tonight. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang bersama kami malam ini. We thank you, Lord, that you continue to equip us and empower us with your Holy Spirit. Terima kasih Tuhan, teruslah memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. We thank you, Lord, for the spiritual growth. Terima kasih Tuhan atas kedewasaan rohani yang kami alami. And we also thank you for the assurance of your provision. Terima kasih juga atas kesetiaan-Mu dan penyediaan. So, Father, we rejoice Kami bersuka cita ya Tuhan. and we are grateful to you. Dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur And kepada-Mu. in Jesus' name, all of God's children Dan say, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang berdoa kami katakan, Amen. Amen. Okay, let us now begin with the first portion of scripture, Psalms 23, verse 1. Ayo sama-sama kita mulai ya. Mazmur pasal 23 ayat 1. The Lord is my shepherd to feed, guide, and shield me. I shall not lack. Tuhan adalah gembalaku untuk memberi makan, untuk membimbing dan melindungi aku. Aku tidak akan kekurangan. There are 2 parts in verse 1. Ada 2 bagian di dalam ayat 1 ini. The first part, He is my shepherd. Bagian pertama adalah Tuhan adalah gembalaku. The second part is, I shall not lack. Bagian kedua adalah aku tidak akan kekurangan. How do we know for a fact that He is my shepherd? Caranya gimana kita tahu secara pasti apakah Tuhan adalah gembala kita? Let us take a look at John chapter 10, verse 27 to verse 29. Ayo sama-sama kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 29. The sheep that are my own hear and are listening to my voice. And I know them, and they follow me. Verse 28. And I give them eternal life, and they shall never lose it or perish throughout the ages. To all eternity, they shall never by any means be destroyed. And no one is able to snatch them out of my hand. Verse 29. My Father, who has given them to me, is greater and mightier than all else, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Domba-domba milikku mengetahui dan mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan kehilangannya atau binasa. Untuk selama-lamanya mereka tidak akan pernah dimusnahkan dengan cara apapun. Dan tidak ada seorang pun yang mampu merebutnya dari tanganku. Bapakku yang telah memberikan semuanya itu kepadaku lebih besar dan lebih perkasa dari segala sesuatu. Dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. So my friends, how do we know that Jesus is our shepherd, and how do we know for a fact that we qualify to become His sheep? Jadi, saudara, caranya gimana kita bisa tahu secara pasti Yesus adalah gembala kita? Jesus says, the sheep that are my own hear and are listening to my voice. Yesus berkata, domba-domba milikku mengetahui dan mendengarkan suaraku. So are you His sheep, faithful and obedient? Pertanyaannya adalah, apakah saudara adalah domba-dombanya? Setiakah saudara dan taatkah saudara? Are you His sheep that truly delight in His biblical laws? Apakah saudara adalah domba yang senang terhadap aturan-aturan Tuhan? Jesus says,
I know them and they follow me. Yesus berkata, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. So we need to ask ourselves this question. Jadi kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, Are we humble enough to accept His teaching and are we committed to practice His living word? apakah kita cukup rendah hati menerima semua ajarannya dan selalu berkomitmen untuk melakukan firman-Nya? Yes, my friends, Jesus says His sheep will be saved. Iya, saudara, Yesus berkata, dombanya akan mendapatkan keselamatan. The promise of salvation is given to all who are willing to believe. Janji keselamatan diberikan kepada semua orang yang mau percaya. But according to Scripture, Namun menurut Alkitab, eternal life is conditional. kehidupan kekal itu bersyarat. Eternal life is granted only to the sheep that Jesus recognized as His own. Nah, keselamatan ini cuma diberikan kepada domba-domba yang dikenalin oleh Yesus. Meaning, they obey His commandments and they are governed by His biblical laws. Artinya mereka adalah domba-domba yang mentaati perintahnya dan diatur oleh hukumnya. So my friends, my dear brothers and sisters, Jadi saudara-saudariku yang kekasih, please take note of this very important point. harap perhatikan ini sangat penting. When Jesus says, I give them eternal life and they shall never lose it or perish throughout the ages, Ketika Yesus berkata, aku memberi mereka hidup yang kekal dan mereka tidak akan kehilangannya atau binasa selama-lamanya. He is not saying that every Christian that is baptized will have eternal life. Ia tidak sedang mengatakan pokoknya asal jadi Kristen sudah dibaptis pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Jesus is saying only His sheep who are genuinely repentant, Christians that persevere to continually adhere to His biblical laws until He returns, they will enter into eternal life. Yesus berkata hanya domba-dombanya yang sungguh-sungguh bertobat. Kristen yang bertekun terus mentaati hukum-hukum Alkitabiahnya sampai kedatangannya nanti yang akan masuk ke dalam kehidupan kekal. How do we know that is true? Gimana kita tahu secara pasti? Let us now take a look at Matthew chapter 19 verse 17. Ayo sama-sama kita lihat di Matius pasal 19 ayat 17. The proof is in the scripture. Itu buktinya harus tercatat di firman Tuhan. And He said to him, why do you ask me about the perfectly and essentially good? There is only one who is good, perfectly and essentially, God. If you would enter into the life, you must continually keep the commandments. Lalu dia berkata kepadanya, mengapa kamu bertanya kepadaku tentang kebaikan yang sempurna, yang dan penting? Hanya ada satu yang baik, secara sempurna dan penting, yaitu Tuhan. Jika kamu ingin hidup, kamu harus terus mentaati perintah-perintah. So you see, my friends, we confirm in scripture, for anyone to have eternal life, we must continually keep the commandments. Jadi, lihat saudara, kita bisa mengkonfirmasi dari Alkitab. Barang siapa hendak memiliki kehidupan kekal, mereka harus terus-menerus mentaati perintah-perintahnya. The condition is to obey and practice His biblical laws. Syaratnya adalah terus mentaati dan mempraktekkan hukum-hukum Alkitabiahnya. So yes, my friends, eternal life is very conditional. Iya, saudara. Jadi hidup kekal itu sangatlah bersyarat. Galatians 6:7-8. Do not be deceived and deluded and misled. God will not allow Himself to be sneered at, scorned, disdained, or mocked by mere pretensions or professions, or by His precepts being set aside. He inevitably deludes himself who attempts to delude God. For whatever a man sows, that and that only is what he will reap. Verse 8. For he who sows to his own flesh, lower nature, sensuality,
will from the flesh reap decay and ruin and destruction. But he who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Janganlah kamu tertipu, dibohongin, dan disesatkan. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dicibir, dicemooh, diremehkan, atau diolok-olok hanya dengan kepura-puraan dalam pengakuan atau karena perintahnya dikesampingkan. Dia menipu dirinya sendiri dan mencoba menipu Tuhan. Karena apapun yang ditabur manusia itu, dan hanya itulah yang akan dia tuai. Sebab siapa yang menabur dalam kedagingannya sendiri, yaitu sifat rendah hawa nafsu dari dagingnya, ia akan menuai kebusukan, kehancuran, dan kebinasaan. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai kehidupan kekal dari roh. So in present times, why do so many Christians choose to mock God with their mere pretensions? Di zaman sekarang, begitu banyak Kristen memilih untuk mengejek Tuhan dengan kepura-puraan mereka beribadah. Why do they continue to mock God with their unfaithful declarations and false claims? Mereka terus-menerus mengejek Tuhan dengan kepura-puraan mereka, dengan mendeklarasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab, yaitu yang sesat. We see so many Christians today blindly proclaiming and professing wealth, blessings, healing, and worldly success. Kita bisa melihat begitu banyak orang Kristen secara membabi buta mewartakan dan menyatakan kekayaan, berkat, dan kesembuhan. They continue to sin against God as they deliberately set His written laws aside and willfully disregard His commands. Mereka dengan sengaja mengesampingkan hukum-hukumnya yang tertulis, dengan sengaja mengabaikan perintah-perintahnya. So it is written, Christians who sow to his own flesh the sensuality will from the flesh reap decay, ruin, and destruction. Sudah tertulis, saudara, umat Kristen yang menabur pada kedagingannya sendiri, yaitu pada hawa nafsunya sendiri dari dagingnya, akan menuai kebusukan, kehancuran, dan kebinasaan. Yes, my friends, it is clearly proven in Scripture. Iya, saudara, telah terbukti, tercatat di Alkitab. Christians who deliberately indulge in sinful practices are not recognized as His sheep. Kristen yang dengan sengaja melakukan perbuatan dosa tidaklah diakui Tuhan sebagai dombanya. Those who only know how to profess wealth, prosperity, they have no right to call Jesus my shepherd. Mereka yang cuman tahu mengklaim-klaim teologi kemakmuran, kesuksesan, mereka tidak berhak menyebut Yesus sebagai gembala mereka. Why is that so? Kenapa sih aku berkata sedemikian? Because according to 1 John 3:8, the Bible says they belong to the devil. Sebab sesuai dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, firman Tuhan mengklasifikasikan mereka sebagai miliknya iblis. Why do they belong to the devil? Kenapa mereka miliknya iblis? It is because of their sinful rebellion. Karena pemberontakan mereka yang penuh dosa terhadap Tuhan. Matthew 16:24. Matius 16 ayat 24. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to be my disciple, let him deny himself, disregard, lose sight of, and forget himself and his own interest, and take up his cross and follow me. Cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living and, if need be, in dying also. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa mau menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal dirinya, mengabaikan, menyampingkan, dan melupakan dirinya dan kepentingannya sendiri, dan memikul salibnya dan mengikuti aku.
berpegang teguh padaku, menyesuaikan diri sepenuhnya dengan teladanku dalam hidup dan jika perlu juga dalam kematian. So my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, we cannot just proclaim to be his sheep, but refuse to allow scripture to govern and conform our behavior. kita tak bisa sendiri main mengaku-ngaku, mengatakan diri kita sendiri sebagai dombanya, tetapi menolak untuk membiarkan Alkitab mengatur dan merubah perilaku kita. But I want to encourage all of you, my friends. Tapi saya mau menguatkan semua yang ada di sini. All the wise Christians here in RGM. Semua Kristen yang bijaksana di RGM. When you make every effort to deny yourself and to disregard your flesh, Suatu engkau melakukan segala upaya untuk menyangkal kedaginganmu sendiri, you will continue to intentionally sow in the spirit as you take up the cross and cleave steadfastly to his biblical laws. engkau akan terus dengan sengaja menabur di dalam roh saat engkau memikul salib dan berpegang teguh pada hukum-hukum Alkitabianya. And I just want to assure you, my friends, Aku mau pastikan kepada semua yang ada di sini, according to scripture, sesuai dengan firman Tuhan yang telah tercatat, surely you will reap eternal life. pasti engkau akan menuai hidup yang kekal. 1 John chapter 3, verse 4. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai 6. Everyone who practices sin is guilty of lawlessness. For that is what sin is. Lawlessness, the breaking, violating of God's law by transgression or neglect, being unrestrained and unregulated by his commands and his will. Verse 5. You know that he appeared in visible form and became man to take away upon himself sins, and in him there is no sin, essentially and forever. Verse 6. No one who abides in him, who lives and remains in communion with and in obedience to him, deliberately, knowingly, and habitually commits or practices sin. No one who habitually sins has either seen or known him, recognized, perceived, or understood him, or has had an experiential acquaintance with him. Setiap orang yang melakukan atau mempraktekkan dosa bersalah, tidak mengamati hukum, karena itulah dosa. Tidak mengamati hukum, merusak, melanggar hukum Tuhan, karena pelanggaran atau pengabaian. Tidak terkendali dan tidak diatur oleh perintah dan kehendaknya. Kamu tahu bahwa dia menampakkan diri dalam wujud nyata dan menjadi manusia untuk menghapus dosa ke atas dirinya. Dan di dalam dia tidak ada dosa selamanya. Tidak seorang pun yang tinggal di dalam dia, yang hidup dan tinggal dalam persekutuan bersama dan taat kepadanya, dengan sengaja, sadar, dan biasa melakukan atau mempraktekkan dosa. Tak seorang pun yang biasa berbuat dosa pernah melihat atau mengenal dia, mengakui, mengetahui, atau memahami dia, atau pernah mengalami pengalaman dengan dia. So as we can see very clearly in scripture, Jadi kita bisa melihat sangat jelas di ayat ini. the unrepentant Christian continues to violate God's law by transgression or neglect. Orang Kristen yang tidak mau bertobat terus-menerus hidup melanggar hukum Tuhan melalui pelanggaran ataupun pengabaian. They deliberately choose to disregard his commandments. Mereka dengan sengaja tidak mau mendengarkan aturan Tuhan. Their character and behavior are unrestrained and unregulated by his commands and his biblical laws. Karakter dan perilaku mereka tidak terkendalikan, tidak dapat diatur oleh firman Tuhan. And as we see today, many Christians continue to sin because they love to sin. Nah, sama seperti yang kita lihat sekarang ini, zaman sekarang ini banyak sekali Kristen masih melakukan banyak dosa karena kemauan mereka sendiri. And as what scripture clearly shows us, Dan juga telah dipaparkan sangat jelas dari firman Tuhan. they are not his sheep. Mereka bukanlah domba Yesus.
As it is written in Hebrews 10:26, for if any Christian continues to willfully and deliberately indulge in sin after receiving the knowledge of truth, meaning the salvation in Christ. Sama seperti yang telah tertulis di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26. Jika ada orang Kristen terus dengan keras kepala dan sengaja menuruti dosa setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran, artinya tentang keselamatan dalam Kristus. Yes, my friends, even after they have received Christ and gone through baptism, Iya, saudara, bahkan mereka telah menerima Kristus dan telah dibaptis. there no longer remains a sacrifice to atone for their sins. Firman Tuhan berkata, maka tidak ada lagi korban pendamaian atas dosa-dosanya. So it is written, there is no more forgiveness of sins for the willfully unrepentant. Ada tertulis, tidak ada lagi pengampunan dosa bagi mereka yang dengan sengaja tidak pernah mau bertobat. There's only a fearful expectation of His wrath that will befall upon them because they reject their salvation. Yang ada hanyalah ekspektasi yang menakutkan akan murkanya yang akan menimpa mereka karena mereka menolak keselamatan mereka. Yes, my friends, they not only reject the salvation, they also forfeit eternal life. Iya, saudara, mereka bukan cuma menolak keselamatan mereka, tetapi mereka juga kehilangan kehidupan kekal. 2 Timothy chapter 2 verse 19. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. But the firm foundation laid by God stands sure and unshaken, bearing this seal and inscription. The Lord knows those who are His, and everyone who names himself by the name of the Lord give up all iniquity and stand aloof from it. Tetapi landasan kokoh yang diletakkan oleh Tuhan tetap teguh dan tak tergoyahkan. Dengan dibubuhi materai tulisan ini, Tuhan mengetahui siapa kepunyaannya. Dan hendaklah setiap orang yang menyebut dirinya dengan nama Tuhan, tinggalkan segala kejahatan dan menjauhlah darinya. Perhaps you may be wondering, my friends, Mungkin saudara bertanya-tanya, why is it in RGM we are convicted to give up and intentionally renounce all sinful practices? kenapa di RGM kita selalu diinsyafkan untuk meninggalkan dan dengan sengaja mau melepaskan semua praktek berdosa. We are committed to give up all iniquity because we belong to our shepherd, Jesus Christ. Kita berkomitmen untuk meninggalkan segala kejahatan karena engkau dan aku harus menjadi miliknya gembala kita, Yesus. And now for the second part of verse 1. Ayo sama-sama kita gali lebih dalam lagi. Ini bagian kedua ya dari ayat 1. The Bible says, those who are his sheep shall not lack. Firman Tuhan berkata, mereka yang menjadi domba-dombanya tidak akan pernah kekurangan. So we who are faithful to adhere to his word shall never be in lacking. Jadi engkau dan aku yang setia berpegang teguh kepada firman-Nya tidak akan pernah kekurangan. Because Jesus will feed, he will guide, and shield those that are his sheep, and that's a promise. Sebab firman Tuhan berkata karena Yesus akan memberi makan, membimbing, dan melindungi domba-dombanya. Iya, itu adalah sebuah janji. Acts 17:24-25. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 25. The God who produced and formed the world and all things in it, being Lord of heaven and earth, does not dwell in handmade shrines. Neither is he served by human hands, as though he lacked anything. For it is he himself who gives life and breath and all things to all people. Tuhan yang menciptakan dan membentuk dunia dan segala sesuatu di dalamnya,
sebagai Tuhan atas langit dan bumi tidak tinggal di tempat suci buatan tangan. Dan dia tidak dilayani dengan tangan manusia seolah-olah dia kekurangan sesuatu pun. Karena dialah yang memberi kehidupan, nafas, dan segala sesuatu kepada semua manusia. This portion of scripture here reveals to us everything belongs to God. Bagian dari firman ini menunjukkan kepada kita segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan. God alone gives life and breath to every person and all living things. Hanya Tuhanlah yang memberikan kehidupan dan nafas kepada setiap makhluk hidup. He is our source of life that strengthens us. Dia adalah sumber kehidupan kita yang menguatkan kita. He alone has the authority to empower us and provide for our physical healing and spiritual needs. Dia sendirilah yang mempunyai otoritas untuk memampukan kita dan menyediakan kesembuhan fisik dan kebutuhan rohani kita. So please be very aware, my friends. Jadi tolonglah sangat sadar terhadap yang ini, saudara. God does not need our help. Tuhan nggak pernah perlu pertolongan kita. He said that very clearly in this portion of Dia scripture. berkata sangat jelas di bagian porsi dari firman ini. God did not instruct us to conduct miracle healing rallies. Tuhan nggak pernah menyuruh kita untuk melakukan KKR penyembuhan ajaib. Or even engage in spiritual warfare because the battle belongs to the Lord. Atau bahkan terlibat dalam peperangan rohani. Karena semua peperangan rohani itu milik Tuhan. Bagian Tuhan. And please do not be deceived anymore. Jadi tolonglah jangan engkau tertipu lagi. No person can confer or bestow anointing. Tidak ada seorang manusia pun dapat memberi atau menganugerahkan pengurapan kepadamu. No pastor or prophet can just lay hands and pronounce blessing and wealth upon you. Tidak ada seorang pendeta ataupun nabi yang bisa menganugerahkan atau mentransfer berkat dan kekayaan kepadamu. We've seen a lot of these things happening today, and we all know it's a scam. Ya, engkau sudah melihat betapa banyak penipuan di zaman sekarang. And more important, my friends, Dan yang terpenting adalah no one has the authority to absolve sins or intercede for sinners because Christ is the only mediator. tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang atau otoritas untuk mengampuni dosa atau menjadi perantara bagi orang berdosa. Karena Kristus adalah satu-satunya perantara. So the only one thing we should know and remember is God alone is in control because He alone is sovereign. Jadi satu-satunya yang harus kita ingat adalah hanya Tuhan satu-satunya yang memegang kendali karena hanya Dia yang berdaulat. None of us have any power on our own to perform any healing or pronounce any anointing to bless people with. Tidak ada satupun di antara kita yang diberi otoritas untuk mentransfer pengurapan. So, my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, how then shall we receive blessing? caranya gimana jadi agar kita bisa menerima berkat? How then shall that blessing come into our lives? Caranya gimana berkat bisa turun menaungi kehidupan kita? Psalms 84 verse 11. Mazmur pasal 84 ayat 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows present grace and favor and future glory, honor, splendor, and heavenly bliss. No good thing will He withhold from those who walk uprightly. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Tuhan menganugerahkan rahmat dan kebaikan saat ini dan kemuliaan di masa depan. Kehormatan, kemegahan, dan kebahagiaan surgawi. Tidak ada kebaikan yang Dia tahan dari orang-orang yang hidupnya lurus. God says
He will nurture and protect us. Tuhan berkata dia sendiri loh yang akan memelihara dan melindungi kita. According to His word, He promised that He will bestow His favor upon us. Sesuai dengan firman-Nya, dia berkata dia akan melimpahkan kemurahannya kepada kita. Yes, He will bestow His grace upon us. Iya, saudara, dia akan melimpahkan karunia-Nya kepada kita. None of us will ever be lacking of any good thing. Oleh karena itu, tidak seorang pun di antara kita akan kekurangan hal baik apapun If we choose to walk uprightly. jika kita memilih untuk hidup lurus. That is the condition. Kondisinya itulah, saudara, Stop betraying Jesus. berhentilah mengkhianati Yesus. That is what it means to walk uprightly. Ini loh artinya hidup berjalan dengan lurus. When we stop sinning and stop betraying Jesus. Sewaktu kita berhenti berdosa dan berhenti mengkhianati Yesus. Matthew 6:31 to 33. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Therefore, do not worry and be anxious, saying, what are we going to have to eat? Or what are we going to have to drink? Or what are we going to have to wear? For the Gentiles, the heathen, wish for and crave and diligently seek all these things. And your heavenly Father knows well that you need them all. Verse 33. But seek, aim at, and strive after, first of all, His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right. And then, all these things taken together will be given to you besides. Sebab itu jangan khawatir dan cemas sambil berkata, apakah yang harus kami makan? Atau apa yang harus kita minum? Atau apa yang harus kita pakai? Sebab semua hal itu diinginkan dan didambakan oleh orang-orang bukan Yahudi, yaitu kafir. Dan dengan tekun mereka mencarinya semua itu. Dan Bapamu yang di surga tahu betul bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah, arahkan tujuanmu dan kejarlah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Cara dia melakukan dan menjadi benar. Maka semua hal itu secara bersama-sama akan diberikan kepadamu sebagai tambahan. Many people, they love to declare blessings. Banyak sekali ya orang suka menuntut, mengklaim berkat. They like to claim scriptures in the Bible. Mereka suka memakai ayat di Alkitab untuk diklaim-klaim. And they hope that it will manifest and happen in their life. Dan mereka berharap karena mereka klaim, mereka akan mendapatkannya. But we all know that is not the way. Tetapi saudara, engkau telah tahu itu bukan caranya ya. It's useless to declare and to proclaim. Tidak ada gunanya jikalau kita cuma tahu memperkatakan dan mengklaim. If you want His blessing and His provision, jikalau saudara mau mendapatkan berkat dan penyediaan dari Tuhan, the Bible says we must learn to strive after His kingdom and His righteousness. firman Tuhan mengajarkan, belajarlah memperjuangkan kerajaannya dan kebenarannya. What does it mean to strive after His kingdom and His righteousness? Apa sih maksudnya memperjuangkan kerajaannya dan kebenarannya? Is it to attend more kingdom invasion conferences? Apakah pergi lebih banyak lagi menghadiri konferensi-konferensi tentang bagaimana bisa mendapatkan keuntungan di kerajaan Tuhan? Do we need to keep doing that? Apakah kita perlu terus-menerus diulangin hal-hal seperti itu? To seek His kingdom and righteousness means we must walk uprightly and stop indulging in sin. Memperjuangkan kerajaannya dan kebenarannya artinya kita harus hidup lurus dan berhenti berbuat dosa. God says He is aware of what we need. Tuhan berkata, dia ngerti
ngerti loh apa yang saudara butuhkan. And He promised that it will be provided for us Dan accordingly. dia janji loh kepada saudara, dia pasti akan menyediakannya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. So why is there a need for us to keep declaring blessing? Kalau gitu ngapain lagi? Toh Tuhan udah berkata dia mengerti, kok kenapa kita mau nuntut-nuntut lagi? God is not blind. Tuhan tidaklah buta. He says, I'm aware of what you need. Tuhan berkata dia tahu apa yang engkau butuhkan. And He promised us, yes, it will be given to you. Dan dia berjanji kepada saudara dan saya, iya, aku akan menyediakannya bagimu. But there is a condition. Tapi ada kondisinya. Seek first. Strive after my kingdom and my righteousness. Memperjuangkan terlebih dahulu. Carilah terlebih dahulu kerajaannya dan kebenarannya. What does it mean? Apa sih artinya? Obey my biblical law. Taatlah aturan-aturan di dalam firman-Ku. Accept and practice my word. Terima semua firman-Ku dan melakukannya lah. Our lives must be governed by His scripture Hidup kita harus diatur oleh firman Tuhan. so that we can walk uprightly and stop indulging in sin. Agar kita sanggup hidup berjalan lurus dan benar dan berhenti berbuat dosa. I know some people are saying, Pastor, it's easy for you to talk. Aku tahu ya, mungkin saat ini ada yang berkata, Pastor, kalau ngomong gampang deh. But I cannot. Tapi susah sangat sulit. The heart is willing, but the flesh is weak. Hati aku pengen, tapi daging aku nggak mau diajak untuk bekerja sama. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, that is also a false claim. itu juga alasan sesat. I assure you, your flesh is not weak. Aku mau berkata kepadamu, dagingmu tidak lemah. All of us who are His sheep are not weak. Sebab jika engkau dan aku adalah dombanya Yesus, domba itu tidaklah lemah. We shall not lack anything. Domba tidak akan kekurangan apapun. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 2 4. Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. For His divine power has bestowed on us absolutely everything necessary for a dynamic spiritual life and godliness through true and personal knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. Verse 4. For by these He has bestowed on us His precious and magnificent promises of inexpressible value, so that by them you may escape from the immoral freedom that is in the world because of disreputable desire, and become sharers of the divine nature. Sebab kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita secara mutlak segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rohani yang dinamis dan kesalehan melalui pengenalan yang benar dan pribadi tentang Dia yang memanggil kita dengan kemuliaan dan keunggulannya sendiri. Sebab melalui hal-hal ini Dia telah mengaruniakan kepada kita janji-janjinya yang berharga dan agung, yang nilainya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sehingga melalui hal-hal ini, kamu dapat terbebas dari kebebasan amoral yang ada di dunia karena keinginan yang tercela dan menjadi bagian dari kodrat ilahi. So my friends, Jadi, saudara-saudari, when you read scripture, sewaktu engkau membaca firman, you have a choice. engkau punya pilihan. You can either believe it Engkau mau percaya kepada apa yang engkau baca, or you can reject it. atau engkau bisa menolak apa yang engkau baca. When God establishes His law in our life, Sewaktu Tuhan mendirikan aturannya di dalam kehidupan kita, He will make sure that we are able to fulfill it. Dia
pastikan kita itu dimampukan untuk menjalankannya. as long as we adhere to His word. Asalkan kita mengikuti aturannya. So when God commands us to be holy because He is holy, Jadi, sewaktu Tuhan memerintahkan kita untuknya menjadi kudus karena Dia kudus, the Bible assures us it can be done. firman Tuhan meyakinkan kepada kita, kita telah diberi kuasa untuk sanggup melakukannya. According to this portion of scripture, we are already given the power to live a spiritually dynamic life of godliness. Sesuai dengan firman ini, Tuhan berkata, kita telah diberi kuasa dan kemampuan untuk menjalankan kehidupan saleh yang dinamis secara rohani, artinya yang kuat secara rohani. So we have to make a choice. Pilihan ada di tangan kita. As long as we continue to have unbroken fellowship with God through the righteousness of Christ. Asalkan kita terus memiliki persekutuan yang tak terputus dengan Tuhan melalui kebenarannya. What does that mean? Apa sih artinya? It means we must obey and practice holiness according to the written word. Ya, taat dan mempraktekkan hidup kudus sesuai dengan firman yang tertulis. Only then will we share in His divine nature. Cuman setelah itu baru kita mendapat bagian dalam kodrat ilahinya. It is very clear in the Bible. Sangat jelas, saudara. Christians who do not live a spiritually dynamic life of godliness or share in His divine nature will never enter into eternal life. Orang-orang Kristen yang tidak menjalankan kehidupan saleh, yang dinamis secara rohani, atau mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, tidak akan pernah masuk ke dalam kehidupan kekal. So my friends, we have to make a decisive decision. Jadi saudara-saudariku, kitalah yang harus memilih dengan tegas. If you want to enter into eternal life, Jikalau engkau mau masuk ke dalam kehidupan kekal, there is no other way. inilah satu-satunya caranya, enggak ada pilihan lain. 1 Corinthians 10:13. The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan di dalam hidupmu tidak berbeda dengan apa yang dialami orang lain. Dan Tuhan itu setia. Dia tidak akan pernah membiarkan godaan melebihi kemampuanmu. Saat kamu dicobai, Dia akan menunjukkan jalan keluar agar kamu bisa bertahan. Many Christians say, it's so difficult to stop sinning. Banyak sekali Kristen berkata, aduh mau hidup benar, nggak berdosa, sulit. They keep saying, I cannot stop sinning. Mereka terus berkata, sulit, aku nggak sanggup. But do you know what is the truth, my friends? Tapi kebenarannya apa sih? It is not that they cannot stop sinning. Bukan karena mereka tidak sanggup, It's that they don't want to stop sinning. karena mereka tidak mau. How do we know? Caranya kita tahu gimana? It is written, Sebab telah tertulis, no temptation or trial has come to you that is beyond human resistance. Tuhan berkata, tidak ada pencobaan apapun di dalam hidupmu yang melebihi kemampuanmu untuk bertahan. So please do not be deceived anymore, my friends. Jadi tolonglah jangan menipu dirimu sendiri lagi. We can stop sinning and we must stop indulging in sin. Engkau sanggup memberhentikan dosa dan engkau harus memberhentikan dosa. Are you not aware the devil tempts us to sin after we receive salvation by faith through grace, so that we will be disqualified
from entering into eternal life. Tidak sadarkah saudara, setan selalu menggoda kita setelah kita menerima keselamatan karena iman melalui kasih karunia, sehingga kita tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. So my friends, Jadi saudara, you need to make that decision. engkau loh yang harus memilih dengan tegas. Do you still want to be deceived, Masih mau tertipu? or do you want to live according to the truth? Atau engkau mau hidup sesuai dengan kebenaran? Luke 10:19. Lukas pasal 10 ayat 19. Behold, I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions, and physical and mental strength and ability over all the power that the enemy possesses, and nothing shall in any way harm you. Lihatlah, aku telah memberimu otoritas dan kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kekuatan atau kemampuan fisik dan mental atas semua kekuatan yang dimiliki musuh, dan tidak ada sesuatu pun yang akan mencelakakanmu. Listen very carefully, my friends. Dengar baik-baik saudara. His sheep, meaning Christians who obey his voice and are governed by his biblical laws. Domba-dombanya berarti orang-orang Kristen yang mentaati suaranya dan diatur oleh hukum-hukum Alkitabianya. Yes, all of you here in RGM. Iya, semua saudara-saudari yang ada di RGN. You are given the physical power, the mental strength, and the spiritual ability over all the power that the enemy possesses. Engkau telah diberikan kekuatan, baik secara fisik ataupun mental, ataupun kemampuan rohani untuk menang atas semua kekuatan yang dimiliki musuh. And nothing shall in any way harm you. Dan tidak ada sesuatu pun yang akan mencelakakanmu. I repeat one more time. Aku ulangin sekali lagi. Nothing shall in any way harm you. Dan tidak ada sesuatu pun yang akan mencelakakanmu. That is a promise. Itu adalah sebuah janji. But you see, many Christians out there, Tapi lihatlah begitu banyak Kristen yang di luar sana. they live such defeated lives. Mereka hidup selalu kalah, Always crippled by their fear and their anxiety. selalu dipincangkan oleh ketakutan mereka. No spiritual breakthrough. Tidak ada terobosan secara rohani. Many are living in mental depression. Banyak sekali depresi secara mental. But God says very clearly, Tapi Tuhan berkata sangat jelas di sini. I have given you the physical power, Aku sudah memberikan kepadamu kekuatan secara fisik. I have blessed you, bestowed upon you the mental strength. Aku telah memberkatimu dan memberikan kepadamu kekuatan secara mental. I've anointed you and given you the spiritual ability. Aku telah mengurapimu dan memampukanmu agar secara spiritual engkau kokoh Over all the power that the devil possess. atas semua kekuatan yang dimiliki musuh. That is why his sheep, those that are obedient to Christ, Makanya dombanya, yaitu semua yang taat kepada Kristus, those that are governed by his word, mereka yang diatur oleh firman-Nya, we continue to experience victory. terus-menerus hidup di dalam kemenangan. We continue to experience spiritual breakthrough in our life. Terus-menerus mendapatkan terobosan di dalam kehidupan mereka. And that is the success that God has blessed all of you in RGM. Itulah kesuksesan yang Tuhan mau memberkati semua kalian yang ada di RGN. So my friends, when you see all these Christians out there, Saudara, sewaktu engkau melihat banyak sekali orang Kristen di luar sana. they are powerless.
Mereka tidak memiliki kuasa. crippled by their fear, their anxieties, their insecurities. Mereka dilumpuhkan oleh rasa takut, rasa cemas, rasa tidak aman. Even as they go to church Sunday after Sunday, Bahkan mereka pergi ke gereja minggu demi minggu. they keep proclaiming wealth, prosperity, Mereka healing. terus-menerus mengklaim kesembuhan, kekayaan, kemakmuran. But there is no breakthrough. Tetapi tidak ada terobosan. They are still tormented by their personality disorder and their mental depression. Mereka selalu tersiksa oleh gangguan kepribadian dan depresi mental mereka. Why is that so? Kenapa sih begitu? It is because they are living under the bondage and the curse of their sinful rebellion. Karena mereka hidup di bawah perbudakan dan kutukan atas pemberontakan mereka yang penuh dengan dosa. They do not have the power to overcome. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menang. There is no ability whatsoever. They can never overcome. Mereka tidak dapat menang, mereka selalu kalah. That is why they are always overwhelmed. Itu sebabnya mereka selalu kewalahan. So I thank God that all my brothers and sisters here in RGM, Puji Tuhan semua yang ada di RGM, because of your obedience and your faithfulness, oleh karena ketaatan dan kesetiaanmu, you are victorious. engkau adalah umat yang lebih dari pemenang. You can be courageous, Engkau bisa bangkit menjadi kokoh, and you are a success by the strength and power of Jesus Christ. dan engkau akan berhasil dengan kemampuan yang telah diberikan Tuhan kepadamu. 2 Corinthians 12:9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. But he said to me, my grace, my favor and loving kindness and mercy is enough for you, sufficient against any danger and enables you to bear the trouble manfully. For my strength and power are made perfect, fulfilled and completed and show themselves most effective in your weakness. Therefore, I will all the more gladly glory in my weaknesses and infirmities, that the strength and power of Christ, the Messiah, may rest. Yes, may pitch a tent over and dwell upon me. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, kasih karuniaku, kebaikan, kasih setia dan rahmat cukup bagimu. Cukup untuk menghadapi bahaya apapun dan memampukanmu menanggung kesusahan dengan gagah berani. Karena kekuatan dan kekuasaanku adalah sempurna, penuh dan lengkap, dan menunjukkan diri paling efektif dalam kelemahanmu. Oleh karena itu aku akan semakin bergembira dalam kelemahan dan kekuranganku, agar kekuatan dan kuasa Kristus Sang Mesias boleh ada. Ia boleh mendirikan kemah dan tinggal di atasku. Yes, my dear brothers and sisters, Iya, saudara-saudariku yang terkasih. Jesus says, Yesus berkata, my grace that is bestowed unto my sheep, all of you here in RGM, kasih karuniaku yang dianugerahkan kepada domba-dombaku, semua yang ada di RGM, it is sufficient against any danger. cukup untuk menghadapi bahaya apapun. And it enables all of you to bear the trouble manfully and courageously. Dan memampukanmu menanggung kesulitan dengan gagah berani. We all know we do not have to be strong and mighty, Kita tidak perlu kuat dengan kekuatan kita sendiri. because His strength is perfected in our weakness. Sebab firman Tuhan berkata, kekuatan Dia justru akan sempurna di dalam kelemahan kita. So even in our weakness, we shall not lack. Jadi bahkan dalam kelemahan kita, kita tidak akan kekurangan. Because the strength of the shepherd continues to empower all his sheep. Karena kekuatan sang gembala memberdayakan domba-dombanya. So my dear brothers and sisters, Jadi saudara-saudariku yang terkasih, today, will you say to the Lord, have your way in me? hari ini boleh nggak saudara berkata kepada Tuhan, biarlah terjadi di dalam kehidupanku sesuai dengan aturan.
Will you cry out to Jesus and say, I want to disregard my desires and stop sinning? Boleh nggak saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mati akan kedagingan dan keinginanku dan berhenti berbuat dosa. Will you commit to say unto the Lord, I want your word to govern me and transform me? Mau nggak saudara berkomitmen kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau firman-Mu merubah aku dan mengatur kehidupanku. So that we can all confidently say, because you are my shepherd, I shall not lack any good thing. Agar setiap kita bisa dengan percaya dan begitu yakin berkata, karena Engkau adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your wisdom and your word. Terima kasih Tuhan atas hikmat-Mu dan firman-Mu. Let your word continue to convict us and allow us to grow spiritually. Biar firman-Mu terus menginsyafkan kami dan membangkitkan kami agar kami dewasa secara roh. Let your truth set us free so that we are no longer in bondage of the lies and deception of worldly teaching. Biar kebenaran-Mu membebaskan kami agar kami tidak lagi tersesat oleh pengajaran sesat yang ada di dunia ini. We thank you, Father, that you have empowered us. Terima kasih Tuhan, kami telah dimampukan. You have given us the spiritual, mental, and emotional strength to overcome. Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan baik secara fisik, mental, ataupun rohani agar kami bisa menang. Whatever difficulties and challenges that we have to go through, we will not be overwhelmed. Apapun tantangan kehidupan atau kesulitan yang harus kami hadapi, kami tidak akan kewalahan. Your word enables us to overcome. Tetapi firman-Mu lah yang akan memampukan kami agar kami menang. And we shall be victorious because you are victorious. Dan kami adalah umat yang lebih dari pemenang sebab Engkau telah menang. With a grateful heart, we give you thanks in Jesus' name. Dengan hati yang sangat bersyukur, kami mau mengucap terima kasih kepadamu. Now let us lift up our hands to receive the benediction. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangan dan menerima berkat Tuhan. Birkat Kohanim, Yevarehecha Adonai ve'ish merecha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya'er Adonai panav elecha vehunicha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. And in Jesus' name, all of God's children say, Sama-sama menerima kami katakan. Amen. Amen. Thank you very much, everyone. Terima kasih Tuhan God bless you. memberkati.